Rinci lagi, sebenarnya bukan ijazahnya yang kita bikin, menjaminkan untuk melegalisasi ijazahnya aja. Oh, artinya kepala daerah ini sebetulnya punya ijazah. Tidak ada. Nah, makanya modusnya ini seperti apa kita ingin tahu. Kalau dia tidak punya ijazah, berarti yang mau dilegalisasi kan harus ada ijazahnya dulu. Maka pertanyaan saya, ijazah apa kejar paket C yang Anda buatkan? Jadi pada saat dia butuh untuk legalisasi, hanya fotokopinya saja yang kita legalisasi. Fotokopi itu apakah memang betul itu produk dalam suatu ijazah asli? Ya tidak, hanya gambar orang yang kita ganti. Oke, berarti yang Anda mau katakan, calon ini sebetulnya membawa fotokopi ke Jakarta, begitu kan? Kita yang sediakan. Paham, saya paham. Bawa fotokopi di Jakarta, kemudian di situ ada foto di fotokopi jasa itu. Foto itulah yang Anda ganti dengan foto orang itu, begitu kan? Betul. Nah, kemudian itu di fotokopi lagi, begitu kan? Iya. Nah, kemudian barulah Anda legalisasi dengan cap palsu, begitu kan? Langsung ke sekolahnya. Oh, langsung ke sekolahnya? Iya. Nah, dilegalisasi langsung ke sekolahnya walaupun fotonya diganti? Iya. Artinya Anda mengganti orang yang ada di jasa itu dengan calon kepala daerah itu, dan sekolahnya tidak tahu bahwa fotonya orangnya diganti, begitu ya? Ya, biasanya kalau sudah bermain seperti itu sudah tidak ada banyak pertanyaan karena memang di bawahnya sudah kita sediakan amplop. Ya, oke. Saya mau elaborasi dulu. Berarti Anda main juga dengan oknum kepala sekolahnya dong? Ya, mau nggak mau harus terlibat semuanya. Itu Anda dibayar berapa itu? Ya, paketnya cukup besar, Pak. Paketnya cukup besar karena kita jamin semuanya, termasuk Hitungannya puluhan juta, ratusan juta, miliaran? ya untuk di tingkat meninggalkan di kepala sekolah kita meninggalkan puluhan juta untuk proses legalisasinya aja. Artinya Anda mengganti nama juga di situ, toh? Iya, Selain betul, foto? betul. Ya, ini yang mau saya katakan. Jadi pengalaman kita memverifikasi ini hampir puluhan tahun saya di KPU, memang salah satu modusnya ini. Jadi ada nanti ijazah, karena persyaratan untuk menjadi calon atau calon anggota legislatif kan cukup menyerahkan legalisasi ijazah. Fotokopi ijazah yang dilegalisasi, tidak harus menunjukkan asli. Nah, oleh karena itu begitu dia difotokopi ijazah itu, kemudian dapat legalisasi dari sekolah dengan kebenaran formil ini saja. Kalau kemudian KPU-nya di situ tidak teliti, tidak peduli, tidak ngecek lebih dalam, maka lewat ini barang. Ini yang menjelaskan kenapa ini lewat ini barang. Ini modus pertama. Modus yang kedua yang pernah terjadi, dan modus yang dilakukan ini pernah menimpa salah satu petinggi partai di Indonesia pada pemilu 2000. Akhirnya Dumatno siap bicara. Bukti ijazah palsu Jokowi tak bisa lagi ditutup-tutupi. Setelah bertahun-tahun menjadi bahan spekulasi liar di kalangan netizen dan pakar forensik foto, akhirnya sosok yang selama ini diduga sebagai pemilik asli foto di ijazah S1 Joko Widodo muncul ke permukaan. Namanya Dumatno Budi Utomo, yang oleh sebagian kalangan disebut sebagai sepupu dekat Jokowi, tidak lagi bungkam. Bersama seorang tukang cetak atau pembuat atau edit ijazah yang diklaim sebagai orang yang terlibat langsung, Dumatno kini siap bersaksi di hadapan publik dan penegak hukum. Dumatno menyatakan dengan tegas, foto yang terpasang di ijazah tersebut adalah dirinya sendiri, bukan Jokowi. Pernyataan ini bukan sekedar klaim kosong. Sebelumnya, anak dari Dumatno sendiri sudah menyatakan secara gamblang dan tanpa tereng aling-aling di depan saksi. Foto di ijazah itu foto ayah saya. Pengakuan anak kandung ini disampaikan langsung oleh Rustam Effendi, yang saat itu berdiskusi langsung layar televisi, dan beredar luas menjadi bom waktu yang akhirnya meledak hari ini. Artinya Jokowi akan dihadirkan di pengadilan gitu. Rakyat akan melihat. Jokowi akan dipertanyakan dengan foto yang ada di situ. Apakah itu bibir Jokowi yang tebal gitu kan? Apakah itu mata Jokowi? Apakah itu telinga Jokowi? Apakah itu rambut Jokowi? Dia mengatakan kalau foto yang di jasa Jokowi itu foto bapaknya. Dia mengatakan seperti itu. Paham, saya paham. Bawa fotokopi di Jakarta, kemudian di situ ada foto di fotokopi jasa itu. Foto itulah yang Anda ganti dengan foto orang itu, begitu kan? Betul. Nah, kemudian itu difotokopi lagi, begitu kan? Iya. Nah, kemudian barulah Anda legalisasi dengan cap palsu, begitu kan? Langsung ke sekolahnya. Oh, langsung ke sekolahnya? Iya. Nah, dilegalisasi langsung ke sekolahnya walaupun fotonya diganti? Iya. Artinya Anda mengganti orang yang ada di jasa itu dengan calon kepala daerah itu, dan sekolahnya tidak tahu bahwa fotonya orangnya diganti, begitu ya? Ya, biasanya kalau sudah bermain seperti itu sudah tidak ada banyak pertanyaan karena memang di bawahnya sudah kita sediakan amplop. Ya, oke. Saya mau elaborasi dulu. Berarti Anda main juga dengan oknum kepala sekolahnya dong? Ya, mau nggak mau harus terlibat semuanya. Itu Anda dibayar berapa itu? Ya, paketnya cukup besar, Pak.
pakainya cukup besar karena kita jamin semuanya, termasuk Maksudnya puluhan juta, ratusan juta, miliaran? ya untuk di tingkat di meninggalkan di kepala sekolah kita meninggalkan puluhan juta untuk proses legalisasinya aja. Artinya Anda mengganti nama juga di situ, Pak? Iya, Selain betul, foto. betul. Jadi Pak Dumatno Budi Utomo ini ya, kalau kita lihat dari perbandingan 5 aspek dari wajah secara anatomis, kita bicara anatomis bukan bicara daging yang kita lihat ya, tapi tulang ya, itu identik. Foto ini, walaupun ini fotonya muda dan ini fotonya lebih tua, tetapi jarak antar mata yang saya sebut tadi itu identik. Kemudian panjang hidung dan bentuk hidung yang menunjukkan bentuk hidung, ya, itu identik. Kemudian susunan giginya itu juga identik, ya, walaupun mungkin beliau sekarang banyak ompong gitu ya. Ya, kemudian bibirnya juga identik, sama-sama tebalnya. Kalau bibirnya Bapak Joko Widodo kan tidak setebal ini ya. Ya, kemudian dari situ, dari struktur antara gigi dengan bibir dengan rahang, itu yang kemudian akan membentuk sebuah pattern atau teater dan seterusnya? Enggak juga. Tidak. Terima kasih yang mulia. Bro, Ya, sedikit. Baik, saudara saksi. Setelah kasus ini meledak, apakah saudara pernah dipanggil? Saudara pernah dipanggil oleh presiden untuk membahas isu? dia apa? Dipanggil presiden untuk membahas isu sebagai sampaikan oleh Haris Makia di media tersebut. Presiden tidak pernah ngurus begitu-gituan. Tidak pernah ya. Karena tidak. Ya mulia ngomong tegasannya ya mulia. Ya. Jadi tidak pernah ya. Yang Tidak mulia, pernah saya permasalahan ini sampai presiden Bang Yuda. tidak pernah campurin hal-hal semacam itu. Ya, itu Presiden sudah dijawab, sudah dijawab. Iya, artinya juga tidak pernah ada jabatan saksi di sini yang mulia atas peristiwa ini. Sudah tidak pernah. Ya. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di channel ini kita akan membahas seputar komentar-komentar netizen. Di sini teman-teman terdapat komentar netizen. Semua orang Indonesia tahu itu bukan foto Jokowi. Banyak orang jahat yang berlindung di ijazah palsu tersebut. Ya, di sini teman-teman terdapat komentar. Semakin terbuka misteri selembar ijazah yang selama ini tersembunyi. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar. Pak Dumatno, God bless you, berani mengatakan yang benar adalah sifat kesatria yang berani, mengatakan kebenaran dengan hati yang jujur. Kesaksian Anda adalah jawaban alam terhadap permasalahan bangsa besar ini. Anda telah memilih jalan menuju surga yang sebenarnya. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar. Ya, semoga terungkap seterang-terangnya, semoga bisa aset-asetnya disita dan diadili seadil-adilnya. Ya, di sini teman-teman terdapat komentar, inilah pejabat kalau mata duitan ditutup amplop. Sudah lupa tupoksinya, mesti kalau legalistir dicocokkan dengan buku induk. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar. Dumatno, demi kebenaran yang harus diungkapkan, semoga menghargai kejujuran Bapak Dumatno Budi Utomo. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar. Bila hukum negara enggak bisa ditegakkan, tar lagi yang berlaku tentulah hukum rimba. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar. Begitu memalukan negara sebesar Indonesia menyelesaikan masalahnya secuil ijazah serwe dan berbelit-belit. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar. Dicari dan dibuka pendaftaran sebagai saksi yang amanah dan jujur, serta hakim yang adil dan polisi yang semuanya berpihak pada kebenaran. Negara Konoha ibarat berjalan dengan dalam kegelapan. Ya, di sini teman-teman terdapat komentar. Harusnya kalau memang benar-benar terindikasi palsu, semua pihak sadar diri, tidak usah membela barang salah. Ingat dosa itu lebih hakiki dan abadi sifatnya. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar. Dari kasusnya seperti banyak yang ditutup-tutupi dan adanya yang disumpeli hukumnya ditegak dan benar. Mungkin sudah banyak yang diadili dengan banyaknya dengan pelanggaran. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar. Alhamdulillah akhirnya yang benar tetap menang. Angkat jempol buat Dumatno menyelamatkan seluruh bangsa Indonesia. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar. Kalau sudah begini orang-orang ini mau dibingkam dengan mencari
cari pasal supaya tidak terungkap. Mau dicari pasal apa saja yang dikira pas. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar keringat panas dingin. Akhirnya terbongkar juga Sel Nusa Kambangan sudah menanti pintu terbuka lebar bagi orang-orang yang berkhianat. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar. Rakyat mulai bersorak gembira. Sila kelima dari Pancasila jadi sakti betul, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang punya ijazah yang digunakan kode hijau tiba-tiba muncul dengan sendirinya di publik di hadapan penegak hukum di pengadilan yang benar-benar adil atas ridho Ililah Robi. Di sini juga teman-teman terdapat komentar sebagai rakyat Indonesia yang jujur saya setuju dengan hukuman terhadap pelanggaran hukum, tidak pandang bulu, dan hukum tidak tajam ke bawah tumpul ke atas. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar kayaknya pintu kebohongan dan kepalsuan masihlah tetap terbuka sebab masih didukung oleh para elit kepentingan dan yang haus kekuasaan dan pemburu rupiah. Di sini juga teman-teman terdapat komentar. Nah, tampak sudah wajah Dumotno yang mirip Jokowi digunakan senjata untuk memalsukan ijazah Jokowi. Di sini juga teman-teman terdapat komentar. Siapapun itu sudah saatnya bicara jujur, sudah pada tua masih hidup berapa tahun lagi coba. Di sini juga teman-teman terdapat komentar makan loh termule yang awam juga tahu foto. Itu jauh berbeda dengan Joko. Makanya polemik ini bikin geger dunia. Seret tuh Jokowi beserta termulnya. Jangan sampai lolos dari hukum pemalsuan kampus. Di sini juga teman-teman terdapat komentar. Cocoklah kalau dari foto tersebut adalah dirinya karena dari awal sudah banyak yang diragukan. Sebenarnya kalau dari banyak pihak tidak banyak terlibatkan dari pihak berkaitan. Mau transparan dan dengan benar-benar hukumannya sudah ditegakkan. Mungkin tidak butuh waktu lama sudah selesai dari kasusnya. Karena banyaknya dengan keanehan sehingga berlarut-larut banyak keanehan. Di sini juga teman-teman terdapat komentar penegak hukum di Indonesia sangat memalukan. Presidennya kayaknya pura-pura tidak tahu apakah sudah buta mata. Di sini juga teman-teman terdapat komentar di dunia aja sudah ada siksa batin yang hidupnya gak bakalan tenang apalagi di akhirat nanti. Pemimpinnya yang bohong dan zalim terhadap rakyat itu yang pasti. Terdapat di sini juga teman-teman komentar, hai Pak Polisi yang nyimpan dokumen Pak Jokowi, jujurlah sekarang bahwa kebenaran sudah terungkap. Sampai di sini teman-teman, sampai jumpa di kolom komentar selanjutnya.